Teman-teman, siap? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, selamat. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke ya, coba saya mau tahu nih. Konsentrasi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, Bapak minta coba nak ya, dilihat dulu di bawah di dekat kotak kalian dulu itu. Kalau ada sampah ya, diamati, diambil, dibuang ya. Oke, sudah? Sudah bersih ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak ya. Baik, selanjutnya anak-anak, saya minta sebelum kita memulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kembali saya minta Tasya ya dipimpin doa anak ya. Silakan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan. Terima kasih kepada anak Tasya ya, sudah memimpin dok. Oke, kembali kita harapkan semoga kegiatan kita setelah ini itu dilancarkan ya. Amin ya rabbal Alamin. Baik, sebelum kita lanjut, saya absen ya. Kita cek dulu siapa yang tidak hadir ya. Nanti dijawab ya, hadir atau tidak. Azila, Hadir, Pak. Asyifah, Anisatun Nikmah, Ana Azakira. Hadir, Pak. Kemarin salah ya saya bilang ya. Siapa selanjutnya ini ya? Arifatul Hakimah, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Azharatul Jannah, Ayu, Hadir, Pak. Cahya, Cici, Desrina, Dila, Erika, Umaizah, Hanifah, Kurnia, Lila. Kemarin sakit nggak ya? Sudah sehat ya? Ya, alhamdulillah ya. Munawwarah, Nahwatul Jannah, Rizki Aulia, Rizki Nur Alfifah, Cynthia Apriani, Suci, saya, Septi, Sri Muawana, Suci Al-Munawwarah, Sabrina, Tasya,
Mu'alifah Jessica. Semua ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan kegiatan kita. Sekarang mau minta kita bersama-sama seperti pertemuan sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita nyanyikan dulu ya. Bapak siapkan, anak-anak silakan berdiri semua. Suaranya semangat ya, harus semangat. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk ya, silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Ini kita pertemuan kedua. Kemarin sudah bertemu dengan Bapak di Mapel IPS ya. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ya, Bapak mau tanya lagi nih. Ada yang masih ingat ya kemarin kita belajar apa? Ya, pengertian. Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan. Mana yang ingat? Coba. Ingat? Siapa namanya? Coba Anissa. Apa pengertian ruang yang telah kita pelajari kemarin? Tegak kan? Ya, Sapsa ya. Apa? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebahagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Oke, bagus ya. Benar. Yang lain masih ingat semua ya. Ruang itu merupakan tempat di permukaan bumi baik keseluruhan maupun sebagian ya yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Itu makna ruang secara lengkap ya. Kita sekarang di ruang kelas. Ruang ini kita gunakan untuk belajar. Ya. Kita tinggal di kelas untuk belajar. Ya. Baik. Sekarang kita masih berada di materi yang sama, tetapi kegiatan kita lanjutkan, ya. Nanti kita seperti yang Bapak bilang kita diskusi lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Ya, baik. Bapak kembali berharap kalian harus semuanya aktif dan berani. Aktif bertanya, berani menjawab. Bisa? Bisa, Nana? Bisa. Semangat ya lagi-lagi, ini masih pagi ya. Coba semangat pagi. Pagi semangat. Harus semangat anak-anak ya. Baik, kembali Bapak tampilkan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini ya. Bapak sampaikan di belakang kelihatan nggak ini yang Bapak tampilkan ya? Kelihatan ya? Oke, Bapak kasih besar dulu ya, biar lebih jelas. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Ya, diharapkan ya setelah kita mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini, anak-anak semua itu pertama bisa menyimpulkan pengertian ruang. Yang kedua bisa menyimpulkan
pengertian interaksi antar ruang. Selanjutnya, membandingkan contoh interaksi keruangan antar wilayah, ya khususnya di Indonesia. Selanjutnya juga bisa memilih, ya, memilih dan membandingkan, ya, sama interaksi keruangan berdasarkan bentuknya, ya, bisa dari pergerakan manusia, ya, pergerakan informasi atau pergerakan ya itu tujuannya, ya. Nanti melalui diskusi kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian berkaitan tentang interaksi antar ruang, serta nanti ada turnamen yang Bapak bilang kemarin, ya. Kita tanding nih dari kelompok 1 kemarin sampai kelompok 6. Nanti sudah Bapak siapkan hadiahnya, nanti kelompok yang menang. Ya, jadi itu, ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi Bapak bilang tadi sama, ya, tidak ada perbedaan dengan pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatannya, cakupannya tadi secara garis besar Bapak sudah singgung sedikit. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi, yang mana nanti Bapak minta langsung, ya, kelompok 2 siap, ya, lanjutkan diskusi kemarin, ya. Kemarin kelompok 5, hari ini Bapak minta yang tampil kelompok 2. Kelompok 2 siap nanti? Halo. Hai. Ada yang kelompok 2? Halo. Hai. Siap kelompok 2? Oke, ya, jadi nanti Bapak minta, ya. Nah, untuk penilaiannya anak-anak, ya, masih ada 3 aspek penilaian yang saya lakukan pada pertemuan hari ini. Pertama, penilaian sikap, ya. Sikap kalian itu akan nanti saya amati dan saya nilai. Kedua, keterampilan. Nanti Bapak lihat dari presentasi dan juga nanti ketika kalian menyimak presentasi. Selanjutnya pengetahuan. Nah, ini nanti Bapak ambil di akhir kegiatan, kita akan ada soal evaluasi yang kita lakukan dengan nanti berbantuan aplikasi Quizizz, ya. Nanti saya jelaskan di belakang, ya. Oke, baik, sampai di sini, ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kembali saya tekankan, nak, ya, terakhir ini untuk memotivasi kalian, ya, jangan sampai kalian ini tidak punya kemauan untuk bersaing. Bersaing itu bagus, ya. Bersaing dengan permusuhan beda. Harus punya kemauan bersaing yang tinggi, sehingga nanti dalam turnamen kalian bisa menang, ya. Oke, jadi harapan saya, ya, seperti tadi, apik dan berani. Oke, kita lanjutkan, ya. Ini sudah saya tampilkan. Sekarang Bapak buka dulu nih, ya. Untuk kelompok semua dari 1 sampai 6 silakan buka HP kembali. Bapak akan kirim link nanti, ya, link. Dan kelompok 2 siap-siap juga, nanti setelah ini Bapak silakan presentasi sebentar, ya. Oke, silakan dicek dulu, nak, ya. Sudah? Oke, kelompok 2 siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Silakan 2 orang, Bapak minta posisinya di sini. Bapak tampilkan juga, bantu untuk teman-teman yang lain bisa melihat jawaban dari kelompok 2. Saya siapkan dulu, ya. Pada kelompok 2 saya persilakan untuk maju ke depan, ya. Oke, sebentar, ya. Anak-anak, sebentar Bapak tampilkan dulu, ya, jawaban dari kelompok 2. Setelah ini Bapak minta anak-anak kelompok 1 sampai kelompok 6 boleh mengamati, ya, dan menyimak, ya. Kalau ada perbedaan pendapat dari kelompok kalian itu nanti boleh di akhir Bapak kasih kesempatan untuk melakukan atau bertanya, ya, seperti itu. Kelompok 2
sudah ada jawabannya di HP-nya? Belum? Oke, Bapak bantu ya kalau belum ada ya. Posisinya anak-anak boleh di sebelah sini, anak-anak. Jangan sampai melindungi kelompok lain ya. Oke. Bagi kelompok 1 sampai 6 yang tidak tampil ya, HP-nya digunakan untuk mengamati jawaban kelompok 2 ya. Sebentar saya tampilkan dulu jawaban dari kelompok 2. Ini butuh beberapa waktu ya. Oke, sudah kita lihat di depan. Kita buka jawaban dari kelompok 2 ya. Oke. Ini kelompok 2 dari Cynthia, Sarah, Ashifa, Dila, dan Cici. Ya, benar ya? Oke. Kita bahas dulu ya. Nanti Bapak minta bergantian boleh ya. Baca dan langsung jawab ya. Sesuai dengan hasil kerja kalian pada pertemuan sebelum. Oke. Nah, sekali lagi saya minta coba di sini. Ya, ya. Oke, jadi menghadap ke depan ya anak-anak ya. Oke, bisa dilihat. Coba kelompok 2 sudah. Itu sudah ada juga di HP-nya. Ada jawabannya? Belum? Oke, langsung gunakan di sini saja nak. Boleh dibaca itu jawaban kamu kemarin ya. Oke. Silakan pada kelompok 2 untuk membacakan hasil jawaban dari diskusi kita pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan. Agak besar suaranya ya. Silakan. Ya, baca. Setelah mengamati video atau membaca materi di atas, berikan kesimpulannya terkait pengertian lima. Apa jawaban kelompok kalian? Ruang adalah tempat pernikahan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan pada Oke, coba yang di belakang. Kedengaran tidak jawabannya? Kedengaran? Oke, kira-kira jawaban kelompok 2 ini benar atau belum? Benar atau belum? Oke, berarti kalau kalian sudah bisa menilai, berarti kalian tahu ya dan punya jawaban. Berarti jawaban kelompok 2 untuk pertanyaan nomor 1 ini sudah benar. Oke. Nanti kalau ada perbedaan pendapat jangan takut, Pak. Kelompok kami beda, ya seperti itu, ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, kembali kita bahas. Silakan, kembali kelompok 2. Setelah mengamati video atau membaca materi di atas, apa kesimpulanmu tentang interaksi antara Jawabannya? interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Selanjutnya? Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Ya. Interaksi melalui perpindahan barang atau disebut transportasi. Oke. Kelompok yang di ujung, kelompok 4 ya. Kedengaran nggak jawabannya? Oke. Jawaban kelompok kalian apa untuk soal nomor 2? Sama atau beda? Sama atau beda? Sama nggak? Sama ya? Sama? Oke. Jadi kita nilai dulu nih. Ya, jawaban dari kelompok 2 ya berkaitan dengan interaksi antar ruang. Kelompok 2 menjawab interaksi antar ruang itu bisa dalam bentuk pergerakan manusia, disebut mobilitas. Sampai di situ benar atau tidak? Benar. Oke. Selanjutnya, interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi itu disebut komunikasi. Sampai di situ benar atau tidak? Benar. Oke. Terakhir, di sini jawaban kelompok 2, interaksi melalui perpindahan barang disebut
transportasi. Benar atau tidak? Benar. Yakin benar? Yakin benar? Ya? Yakin. Yakin ya? Ya. Setelah kita nilai, ternyata walaupun belum sepenuhnya lengkap jawabannya, tetapi jawaban kelompok 2 tetap kita bisa kategorikan benar karena sudah tepat ya, tidak ada yang tertukar ya jawabannya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan nih. Ini soal yang nomor 3. Agak besar nak ya dibaca ya. Silakan presentasikan, sampaikan. 3. Silakan bandingkan kemudian pilih yang didapatkan dari kotak di bawah ini yang termasuk contoh interaksi keruangan yang sesuai berdasarkan bentuknya. Oke, ini boleh pakai spidol untuk menunjukkan. Yang pertama dibaca dulu. Interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan manusia. Oke, yang cocoknya mana? Jawabannya yang cocok. Tunjuk nak. Yang mana? Oke. Selanjutnya. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan informasi. Ya, mana yang cocok? Yang di atas ya. Oke, selanjutnya. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan barang. Mana yang cocok? Oke. Ada perbedaan pendapat kelompok 1 sampai kelompok 6? Tidak. Sama semua ya jawabannya? Oke, saya lihat dulu. 1 itu benar ya, padanan pernyataan dan gambarnya sudah dicocokkan, cocok ya. Yang kedua juga cocok, benar. Yang ketiga juga tepat ya. Jadi kalau jawaban kelompok kalian seperti ini ya, itu benar ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, silakan gantian. 4. Analisis dan cocokkan manakah kotak di bawah ini yang termasuk kondisi yang mempengaruhi interaksi antar ruang yang sesuai. Oke, yang pertama apa jawabannya? Saling melengkapi. Oke, yang kedua? Kesempatan antara. Lagi-lagi saya tanya nih, ya, kelompok 1 sampai kelompok 6, ada yang beda? Tidak. Sama semua nih? Sama. Awas ya, nanti saya cek di email saya. Kalau ada perbedaan pendapat, nanti jawabannya bisa saya cek ya. Oke, kalau sama berarti jawaban kalian semua berarti juga benar ya. Coba berarti ya, kita lanjutkan dulu untuk soal nomor 5. Oke, silakan. Gantian. 5. Silakan analisis gambar di bawah ini. Jika kamu adalah warga desa Semurang, berdasar manakah yang kamu pilih jika kamu ingin membagikan? Berikan jelasan. Ini alasan. Apa jawabannya? Desa Pajar Bulan. Karena lebih dekat jaraknya dan jalannya tidak rusak. Wah, oke, itu alasannya. Ya, dia memilih membelinya ke desa Pajabulan. Alasannya pertama lebih dekat kalau menurut kelompok 2, yang kedua karena jalannya tidak rusak. Ada yang beda? Ada yang memilih desa Tanjung Tambak? Nomor 5. Coba silakan pada kelompok 5 berdiri. Ya, salah satu. Nomor 5 ya. Apa jawabannya? Dan alasannya? Sama? Sama atau beda nih? Oh, belum ada jawabannya. Oke, ya. Nanti saya cek nih, ya. Yang kelompok lain, ada nggak? Halo. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi, diperhatikan ke depan, ya. Kelompok 5 tadi, saya cek nih ya, nanti ya. Jawaban untuk soal nomor 5.
Nah, kita nilai dulu nih ya bagi soal nomor 5, bagi yang menjawab seperti kelompok 2 ya. Ini saya katakan ya, ini sudah tepat anak-anak ya. Sudah tepat karena di sini ada keterangan jalannya ini kedua-duanya tidak rusak. Kalau tidak rusak berarti kita ambil yang lebih jauh atau yang lebih dekat? Lebih dekat. Ya. Kenapa kita pilih yang lebih dekat? Pertama mudah, yang kedua ongkosnya murah. Murah, ya. Kita butuh bensin kan kalau berangkat pakai motor atau mobil? Iya kan? Iya. Kalau jalannya dekat berarti minyaknya yang kita gunakan atau bensinnya lebih sedikit. Ya, gitu ya. Berarti kelompok 2 soal nomor 5 itu sudah tepat memilih desa yang di situ desa Pajar Bulan ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Silakan. Silakan analisis gambar di bawah ini. Jika kamu adalah warga desa Senora, lalu kamu memilih desa Tanjung Gamba untuk membeli ikan karena jalan menuju ke sana sudah mulus. Hal ini disebabkan karena kondisi yang disebut perpindahan barang. Apa jawabannya? Nah, soal nomor 6 ini jawaban dari kelompok 5 itu perpindahan barang. Ada perbedaan? Nah, kelompok 5 beda lagi. Silakan, apa? Silakan. Jawaban dari kelompok kami adalah kemudahan transfer. Kemudahan Oke. Ada lagi yang beda selain kelompok 5? Tadi sudah ini jawabannya kemudahan transfer. Ada lagi? Kelompok 1 sama? Halo, kelompok 1. Sama? Sama kelompok 6, sama kelompok 5 atau kelompok 2? Kelompok 5. Oke. Kelompok 3 sama dengan kelompok 2 atau kelompok 5? Apa jawabannya? Kelompok 5 apa jawabannya? Kemudahan? Oke. Berarti sama dengan kelompok 5. Baik. Cuma 2 itu ya berarti jawaban yang berbeda ya. Oke, berarti yang lebih tepat yang ini konsepnya itu jawaban dari kelompok 5 ya, seperti yang kita kemarin bahas ya. Ini konsep tentang kemudahan transfer ya, kemudahan aksesnya ya, gitu. Transfer itu perpindahannya ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 7 kita bahas lagi. Baca bergantian. 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Tempat yang ada di permukaan bumi mencakup sebagian atau seluruh permukaan bumi. Tempat tinggal penduduk. Pernyataan tersebut menunjukkan pengertian dari Apa jawabannya? B, ruang. Kira-kira kalau jawabannya B benar atau salah? Sama semua? Oke, lanjut soal nomor 8. Silakan. Salah satu contoh bentuk interaksi antar ruang adalah jenis mata pencaharian penduduk di data rendah dalam digunakan. Oke. Soal nomor 8 jawaban kelompok 2 itu B. Ada yang berbeda? Tunjuk tangan. Yang beda nggak apa-apa. Oke, tunjuk tangan dulu. Yang beda. Beda kelompok 3? Oke, silakan kelompok 3 saya kasih kesempatan ya. Tegak, silakan sampaikan. Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Tegak. Ayo. Tegak. Apa jawaban kelompok 3? Apa? C, dibaca C-nya. Tadi berangkat bekerja ke kota. Oke, C. Boleh saya tampung ya. Ada lagi? Kelompok 1 tadi apa jawabannya? C juga. Kelompok 6? C. Kelompok 4 apa jawabannya? C. Boleh, berarti perbedaan pendapatnya cuma antara B dan C. Kita bahas sekali lagi ya.
Ini soalnya tentang contoh bentuk interaksi antar ruang. Kalau jawabannya B, itu jenis mata pencarian penduduk di dataran rendah, ya, itu relatif beragam. Itu kurang tepat anak-anak kalau jawabannya B, ya. Dan yang C, tadi berangkat bekerja ke kota. Jawaban itu yang C itu sudah tepat. Kenapa, Pak? Seperti ini. Adi itu dari desa bekerja ke kota. Berarti dari ruang atau tempatnya desa berpindah ke kota. Misalnya kita di Senuro, desa kita bekerja ke Palembang. Palembang itu kota bukan? Kota. Nah, berarti ada interaksi antar ruang. Dari desa kita berangkat ke kota. Paham sampai di situ? Paham. Halo. Hai. Kelompok 4, halo. Hai. Yang di belakang, halo. Hai. Oke, konsentrasi. Konsentrasi hiburan. Saya ulangi ya. Harus diperhatikan di depan semua, ya. Disimak, ya. Jadi untuk soal nomor 8, ya, nomor 8 ini kita tegaskan yang benar itu yang C, ya. Adi berangkat ke kota untuk bekerja tadi ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Silakan. 9. Perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan contoh penerapan konsep interaksi antar ruang. C, interaksi antar ruang. Ada perbedaan pendapat? Kelompok 1 sama? Sama tidak? Sama. Kelompok 3 sama tidak? Kelompok 4 sama tidak? Sama. Kelompok 5? Sama. Kelompok 6? Sama. Oke, kalau tidak ada perbedaan pendapat, jawaban C ini memang setelah kita amati bersama sudah jawaban yang tepat, ya. Oke, terakhir soal nomor 10, ya. Silakan, bergantian. Salah satu contoh bentuk interaksi antar ruang adalah Apa? D. bersama di rumah. Oke, saya tanya kelompok 2 untuk soal nomor 10 itu jawabannya D. Ada perbedaan pendapat? Nah, oke, beda ya. Saya mau dengar nih. Kelompok 5 udah, kelompok 3 udah. Kelompok 4 dulu ya. Oke, kelompok 4 wakilkan. Siapa yang mau menyampaikan? Berdiri. Ayo berdiri. Apa jawaban kelompok 4? Bisa? B, apa yang B? Oh, ini ya. Adi berangkat bekerja ke kota. Oke, ada gambar motor ya. Iya kan? Ada lagi yang beda selain B? Tidak. Yang itu tadi apa tuh nak jawabannya? B juga. Oke. Berarti lagi-lagi ada 2 jawaban ya untuk soal nomor 10, D dan B. Yang lebih tepat anak-anak, ini mirip dengan soal sebelumnya nomor 8. Bedanya ini Bapak kasih gambar ya. Dan merujuk ke soal sebelumnya, ini soal nomor 10 yang tepat jawabannya itu soal opsi yang B. Ya, Adi berangkat bekerja ke kota ya. Oke, jadi itu terakhir ya. Untuk penilaiannya kelompok 2 berarti nomor 10 kurang tepat ya, nomor 8 kurang tepat. 6 kurang tepat berarti salah 3 ya. Nilainya 70. Tetap bisa dikatakan baik ya, karena memang KKM kita ya, nanti kalaupun nanti soal evaluasi KKM kita itu 68 ya, jadi tetap lulus kelompok ini walaupun nilainya belum. Tidak apa-apa, saya ulangi, yang penting nilainya sudah melebihi KKM kalau ini soal evaluasi nantinya ya. Oke, baik. Ini akhir dari presentasi kelompok 2. Bapak ini selaku moderator ya, mewakili kelompok 2 membantu
Bapak akhiri ya untuk presentasi kelompok 2. Kelompok 1 sampai kelompok 6, ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Oke, kalau sudah jelas semua, Bapak persilakan kelompok 2 kembali ke kelompoknya. Oke, baik anak-anak, seperti yang Bapak bilang tadi, ya, untuk kelompok yang belum tampil, nanti Bapak langsung nilai lewat jawaban yang kalian kirimkan melalui email, ya. Langkah selanjutnya, anak-anak, kegiatan kita sekarang Bapak minta ini ya, kita melakukan turnamen. Bapak jelaskan sedikit ya anak-anak ya, turnamennya nanti Bapak minta link yang tadi di awal Bapak kirim di grup ya, sudah bisa diakses? Sudah. Sudah bisa diakses? Sudah. Oke. Langkah pertama Bapak minta kelompok 1 mana HP yang diakses linknya? Sudah? Silakan letakkan HP-nya ke depan sini. Kelompok 2 mana yang diakses HP-nya? Silakan posisikan HP-nya di sini. Kelompok 3 mana HP-nya yang diakses? Posisikan ke sini. Letakkan di sini. Kelompok 4 silakan ke sini. Jangan salah klik link ya, link LKPD yang kedua, pertemuan kedua. Kelompok 4 silakan. Kelompok 5 juga silakan HP-nya letakkan di sini. Kelompok 6 juga salah satu HP-nya yang mengakses letakkan di sini. Silakan susun. Di situ satu, di ujung satu. Ya, ya. Oke, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 di sini. Ayo kelompok 6, mana kelompok 6? Ada nggak? Ada kelompok 6? Sini ya kelompok 6 ya. Sini. Oke, sini ya. Oke. Bapak atur ya. Saya mau tahu nih kelompok. Nah, jadi ini anak-anak turnamennya seperti ini. Kita jawab bergantian, ya. Nanti saya bilang, silakan orang pertama maju. Satu orang dari masing-masing kelompok maju jawab soal. Tapi sebelum itu kalian namai dulu ya. Namai dulu seperti kemarin kelompok 1 ya. Si A, si B, si C. Baru jawab soal di lembaran di bawahnya ya. Sampai di situ paham? Paham. Halo. Hai. Halo. Langkah pertama maju nanti ya. Seperti itu ya. Seterusnya ya. Saya bilang nanti setelah selesai soal orang pertama silakan kembali ke tempat. Orang kedua melanjutkan. Ya, karena ada 10 soal berarti 2 kali ya. 2 putaran ya. Bapak tampilkan. Ya. Oke. Ini nanti diisi dulu anak-anak di sini, kelompoknya diisi dulu ya. Di sini diisi namanya diisi. Setelah itu langsung kamu jawab satu orang satu soal. Yang menang itu nanti kita lihat dulu ya. Ketika sudah dikirim dan kita cek nilainya mana yang paling besar. Cara mengirim jawabannya masih ingat? Masih. Oke. Kalau masih, Bapak minta kita langsung mulai turnamen bisa? Bisa. Oke, saya mau tahu nih, ya kelompok 1 sampai kelompok 6 sudah ditetapkan ya siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah? Sudah?
Halo. Sudah ditetapkan? Sudah. Oke, kalau sudah, dalam hitungan ketiga, saya minta masing-masing kelompok jangan berlari ya, tidak usah berlarian, berjalan saja, ya. Kita tidak lomba lari ya. Silakan ke depan jawab soal sesuai dengan HP yang kelompok kalian. 1, 2, 3. Silakan. Silakan. HP kalian ya. Yang orang nomor 2 siap-siap, nanti gantian. Karena di sini ya nanti ya, sudah selesai ya. Ayo, kalau sudah selesai langsung kembalikan HP-nya di meja, gantian orang nomor 2. Sudah ya? Oke. Jangan lari ya, tidak boleh berlari. Orang kalau sudah selesai gantian. Harus orang yang beda. Jangan lari ya. Jangan saja ya. Jangan lari ya. Jangan saja. Kita pending sebentar ya. Baru soal nomor berapa nih? Ada yang belum? Nah, bagi yang belum, saya minta kita tertibkan. Satu orang saja maju, yang lainnya siap-siap di belakang baca ya. Paham nggak? Paham? Yang sudah selesai sudah dikirim? Oke, yang sudah selesai nanti silakan dikirim, tetapi satu orang saja. Ya? Bisa? Bisa. Saya mulai dari hitungan ketiga, satu orang mewakili satu kelompok. 1, 2, 3. Silakan.
kelas. Duduk yang lain dulu. Yang lainnya dulu. Yang sudah duduk kembali ke kelompoknya. Dua, empat, enam. Mana nih? Siapa yang maju tapi ini? Oke. Jam. Anak-anak, jadi silakan berdiskusi ya. Jawab, nanti setelah itu silakan kirim ya. Kirimnya itu ada di email saya di halaman petunjuk ya. Di halaman petunjuk ada saya cantumkan email Bapak ya. Baik anak-anak. Ini Bapak nilai ya, sambil kalian berdiskusi itu Bapak nilai sikapnya, keterampilannya Bapak nilai ya. Udah? Ini satu kelompok nih, sudah belum nih? HP kelompok siapa ini? Belum ya? Oke, selesaikanlah Bapak tunggu. Nanti Bapak cek ya, kelompok berapa saja yang sudah mengirimkan jawaban. Kelompok 1 selesai? Selesai belum? Belum. Keluar ya. Jawab lagi ya. Jawab lagi. Kelompok 3 sudah belum? Kelompok 4 selesai? Selesai? Oke, kelompok 5 selesai? Sudah dikirim? Kelompok 6 bagaimana? Belum ya? Oke, lanjutkan. Apa? Bisa? Gimana? Ada di halaman ini. Tolong Pak, saja di sini ya. Kirim ya. Baca. Kelompok berapa yang belum bisa? Coba minta bantuan ke kelompok 5. Kelompok 5 minta bantuan kelompok 5. Gimana caranya?
Sini Bapak bantu, Sudah? Bisa? Belum? Coba. Sudah diisi ya dia. Jangan sampai nanti salah emailnya ya. Sudah dikirim semua ke email Bapak? Sudah. Oke, kalau sudah, seperti ini anak-anak. Saya ulangi. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Setelah ini kita cek bersama ya, apa-apa yang sudah menjadi jawaban dari kelompok kalian. Dan seperti yang Bapak bilang, karena ini tadi turnamen ya, tadi agak rame ya. Kita lihat siapa kira-kira yang jadi pemenang ya. Kita cek dulu bersama ya. Oke, baik, kita cek bersama ya. Nanti hadiahnya Bapak siapkan bukan mobil tapi enak ya. Kalau mobil nggak bisa ini hadiahnya. Kita lihat dulu. Bentar ya, kita cek dulu. Nah, ini dari hasil kerja kalian tadi ya. Ini kita lihat ada yang dapat 85, ada 92, ya. Ada 85. Nanti kita lihat nih ya. Ada lagi nih. Ada 62, 69 dan 92. Kita cek ini ada 2 kelompok yang nilainya besar. Yaitu kelompok ini dah. Kelompok Cynthia Sera Asupa Dila Cici. Itu kelompok berapa tuh? 2. Itu nilai tertinggi 1 kelompok. Dan tadi ada yang sama ini ya. Kelompok berapa nih ya? Kelompok 5. Kelompok 5 kan? Siapa kelompok 5? Oke, ya kita kasih aplaus juga. Baik, ya seperti yang Bapak janjikan, karena di sini pemenangnya ada 2 kelompok, tetap saja berarti hadiahnya kita jangan bagi 2, tetapi kita anggap hadiah bersama. Ya, mau ya? Oke. Jangan. Ini Bapak nilai ya, sambil kalian berdiskusi itu Bapak nilai sikapnya, keterampilannya Bapak nilai ya. Dah? Ini 1 kelompok nih, sudah belum nih? HP kelompok siapa ini? Belum ya? Oke, selesaikanlah, Bapak tunggu. Nanti Bapak cek ya, kelompok berapa saja yang sudah mengirimkan jawaban. Kelompok 1 selesai? Selesai belum? Belum. Keluar ya. Jawab lagi ya. Jawab lagi. Kelompok 3 sudah belum? Kelompok 4 selesai?
Selesai? Oke, kelompok 5 selesai? Sudah dikirim? Kelompok 6 bagaimana? Belum ya? Oke, lanjutkan. Apa? Bisa? Nah, jadi sudah kita dapatkan 2 kelompok pemenang ya, kelompok 2 dan kelompok 5 ya. Terakhir ya, untuk hadiahnya saya minta perwakilan kelompok 2 1 orang dan perwakilan kelompok 5 1 orang kita berikan hadiahnya. Silakan kepada kelompok 2 dan kelompok 5. Di sini ya. Di sini ya. Ya, di sini menghadap ke sini nak, ke sana. Ya, ini ya. Ya satu ini ya. Ya satu sini nak, ya satu sini. Oke ya. Nanti hadiahnya ini jangan dilihat dari bentuknya, tetapi dilihat dari apresiasi saya untuk kalian para kelompok yang menjadi pemenang. Nah ini ya, ini bukan emas ini ya. Ini tapi nanti bisa dimanfaatkan ya. Oke, boleh dipegang satu tangan berdua, ya satu tangan. Oke, ya. Kasih aplaus dulu. Sekali lagi deh. Oke, ini berdua ya, kelompok 2 dan 5. Milik bersama. Jangan dibagi 2, jangan singkok bagi 2, jangan. Ya. Oke, terakhir setelah ini langsung kembali, nanti di belakang baru boleh berbagi ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, baik anak-anak. Tadi sudah kita dapatkan dan sudah Bapak kasih hadiah sebagai bentuk apresiasi dari penghargaan Bapak untuk keaktifan kalian semua. Sekarang kita sudah masuk pada kegiatan penutup anak-anak. Kemarin di pertemuan kemarin Bapak rasa Bapak kasih tugas rangkuman ya? Iya. Ya, sudah kan? Sudah. Oke, saya minta nanti itu disiapkan ya, di akhir baru Bapak minta kumpul ya. Satu kelompok per kelompok itu disatukan saja. Jadi nanti satu kelompok mewakili kumpulkan ke depan ya. Bisa ya? Silakan dikumpulkan dulu per kelompok. Ya, per kelompok ya, per kelompok. Nah, sudah? Oke, sudah ya? Oke, Bapak ambil dulu ya. Ini kelompok 5 ya, ini ya, kelompok 5. Ini kelompok 2. Oke, mana lagi nih? Ayo dibawa ke depan nak. Kelompoknya, perwakilan. Ayo, silakan. Sudah ya? Ini sudah? Sudah ya? Sudah? Ini, makasih ya. Ini nanti Bapak periksa. Sudah? Sudah? Oke, baik, rangkumannya sudah Bapak terima ya. Ini nanti Bapak periksa dan Bapak kasih penilaian untuk masalahnya yang Bapak berikan kembali ke kalian. Nah, sekarang anak-anak seperti yang Bapak bilang, ini kita evaluasi sebentar ya. Bapak kirim dulu link quizisnya. Ini Bapak kirim. Cek di WA-nya, WA grup masing-masing ya, kelas kita. Sudah dibuka semua HP-nya? Sudah. Coba apapun yang ada di atas meja kalian simpan ya, selain HP. Kita evaluasi.
pengerahan. Langkah pertama, kalian silakan klik linknya. Sudah diklik link evaluasinya? Nah, sudah diklik semua linknya? Bisa semua? Bisa. Oke, sudah diklik. Nanti saya minta buat nama kalian masing-masing di kolom yang putih itu, diketik ya nama kalian lengkap. Ya, diklik ya. Harus punya paket data harusnya ya untuk mengakses. Kalau tidak punya paket data nanti bisa Bapak bantu. Sudah diklik? Sudah dibuat nama? Ada tombol di bawah itu, tombol mulai. Nah, Bapak berikan waktu 3-5 menit untuk kalian memulai. Silakan klik mulai, jangan ribut, kerjakan soalnya. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Sendiri-sendiri ya. Yang masih bingung boleh dilihat di depan. Ini Bapak kasih contoh. Lihat di depan kalau masih bingung ya. Yang sudah selesai lanjut. Ini ada HP-nya? Belum ada? Belum ada HP-nya? Belum ada ya? Nanti Bapak jadikan PR ya untuk kalian berdua ya. Nanti Bapak bimbing melalui WA ya. WA kelompok ya. Tinggal HP-nya. Silakan dikerjakan ya. Sudah. Sudah. Bisa ya? Oke, baik. Silakan dikerjakan ya. Sudah. Mana? Sudah. Bisa ya? Sudah. Mana? Baik anak-anak, sudah hampir 3 menit anak-anak ya. Sudah belum? Sudah. Bapak cek dulu ya. Jawaban kalian itu. Sudah dikirim belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, Bapak sebentar lagi, 1 menit lagi. Nanti terkirim otomatis anak-anak ya. Oke, sudah ada 25 peserta ya. Hampir selesai semua. Mana? Karena kita sudah selesai melakukan evaluasi, sekarang Bapak minta kita melakukan refleksi bersama dan membuat kesimpulan. Kalau dari Bapak, dari awal kegiatan Bapak nilai sudah baik, tetapi beberapa kelompok itu masih terlihat
kurang aktif dan kurang kerjasama ya dalam kelompok. Tetapi Bapak harapkan ke depan kita bisa lebih baik. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang giliran anak-anak Bapak minta silakan buat kesimpulan apa saja yang telah kalian ketahui dan pelajari pada pertemuan hari ini. Siapa yang mau? Oke boleh, silakan berdiri. Apa yang telah kita pelajari? Apa pengertian lu? Oke sampaikan, silakan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun dari bagian yang digunakan oleh manusia. Oke boleh, itu pengertian ruang. Ada lagi cukup? Cukup? Oke silakan duduk. Terima kasih. Bagus ya kesimpulannya berkaitan tentang pengertian ruang. Satu lagi saya mau minta. Oke boleh, Mu'alifah silakan. Kondisi yang terjadi interaksi antar ruang ada tiga. Ya. Pertama saling melengkapi, kedua kemudahan transfer, ketiga kesempatan enak. Oke boleh ya. Jadi sudah ada dua yang menyimpulkan. Terima kasih sudah bagus kesimpulannya ya anak-anak. Jadi itu yang telah kita dapatkan pada pertemuan hari ini ya. Terakhir tadi sudah Bapak tanyakan ya, tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin bertanya? Kalau sudah jelas semua berarti bisa kita tutup setelah ini. Tetapi Bapak informasikan sedikit untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi. Di pertemuan ketiga itu kita akan membahas bab 2 interaksi sosial. Bapak harapkan nanti dibaca di buku paketnya di halaman 89. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, baik sekarang kita tutup kegiatan kita dengan kegiatan berdoa bersama. Kembali Bapak minta Tasya silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Allahumma sawlana kama allamtana Wadudu ilaina inna hajatina ilaih Wala tunsinahu ya rabbal alamin Wala tunsinahu ya rabbal alamin. Ya baik, terima kasih kembali kepada Tasya ya, doa. Baik anak-anak, kita sudah tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dari Bapak kembali, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu ketiga ya, seperti itu. Terakhir Bapak minta boleh untuk kita semua apresiasi kepada kita semua, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.